Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Kira-kira pergerakan selanjutnya bagaimana untuk market sendiri, dan kira-kira outlook di minggu ini tuh seperti apa, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk outlook dari market sendiri, Bitcoin saat ini di area 62.700 yang mengalami sedikit kenaikan dalam mungkin beberapa hari terakhir, dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat beberapa altcoin mulai mengalami kenaikan yang lumayan besar seperti Bong atau Floki ataupun BIM juga. Ini sekitar 8%, 7%-an gitu ya. Jadi beberapa ada yang cukup recovery, walaupun beberapa juga masih ada yang under pressure juga nih teman-teman. Kita lihat seperti Avalanche, Starknet, Pendle. Lalu di sini nih, ini menarik nih, ASI ya, Artificial Super Intelligence Alliance ini sepertinya bentar lagi udah bisa ditradingkan, atau ASI token teman-teman. Ini masih fat, tapi nanti kita tunggu beberapa jam lagi seharusnya sudah bisa ya untuk secara mergingnya juga. Nanti mungkin saya update di komunitas saja, community. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan update terbaru soal market crypto, langsung aja join ke channel Telegram, grup Telegram ataupun server Discord. Ya, ada semua di deskripsi. Overall secara fear and greed juga sebenarnya ini di area netral sih teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya masih a good buying ya, level area. Kalau misalnya kita mengalami dip seperti yang saya bahas di video sebelumnya, ya ini lebih kita lihat secara outlook overall ya, kapan kita entry-nya itu udah kelihatan di video sebelumnya juga. Jadi secara action mungkin kalau saya pribadi lebih karena wait and see untuk di saat ini gitu ya. Secara Bitcoin ETF ini menarik ya, karena kalau teman perhatikan minggu lalu ya kita ini positif ya, beberapa hari, 4 hari positif. Lalu tanggal 1 Juli yaitu kemarin kita mengalami info yang cukup besar. Ini sekitar 129 juta dolar. Ya ini inflow sebenarnya nggak besar banget, tapi dalam 3 minggu terakhir ini yang paling besar. Ya jadi inflow sudah istilahnya lebih positif. Bahkan ini dari Eric Bahulnas, dia adalah senior ETF ya, yang biasanya suka update ETF Ethereum, ETF Solana seperti itu. Dia biasanya suka update. Lalu dia bilang di sini dia surprise ya, dia cukup kaget, cukup shock dengan Bitcoin ETF. Maksudnya dia mengalami positive flows ya, walaupun price-nya under pressure ya, karena memang sebenarnya baru aja sih, baru hari ini aja mengalami kenaikan. Ada inflow sekitar 129 juta dolar dalam satu minggu, 261 juta dolar. Satu bulannya ini juga menarik nih teman-teman. Justru yang menariknya justru di satu bulan. Kenapa? Karena walaupun kita technically kita mengalami penurunan, tapi inflow di satu bulannya itu kita positif ya. Totalnya itu 789. Dan total kalau kita lihat dari tahun ini, atau bisa dikatakan karena tahun ini juga Bitcoin spot ETF baru mulai trading, jadi bisa dikatakan year to date-nya atau di tahun ini aja udah ada sekitar 14 miliar dolar yang masuk ya untuk year to date-nya sampai saat ini. Jadi overall Bitcoin ETF attract beberapa inflow ke dalam market. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Ethereum ya. Hopefully ini juga positif untuk Ethereum. Bahkan kalau Ethereum dapat sekitar 2-3 miliar dolar aja udah lumayan banget sih kalau menurut saya ya, untuk secara flow-nya mereka. So kita coba lihat lebih dalam lagi gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk overall market saat ini, apakah dikatakan kita udah akan mengalami kenaikan? Belum juga ya, masih under pressure, bukan up only season juga. Kita akumulasi dulu, istilahnya ini masih tahap-tahap akumulasi low sentiment teman-teman ya. Biasanya yang periode-periode seperti ini, pada saat teman-teman mulai akumulasi, ini nanti pada saat market mulai naik, ini baru yang kenaikannya signifikan ya. Ini dari berita baru gitu teman-teman. Pemerintah Jerman ya baru transfer sekitar 52 juta dolar atau 832 Bitcoin gitu ya. Ini baru hari ini ya, sore tadi. Biasanya ini mereka akan menjual Bitcoin ya, karena mereka punya cukup banyak Bitcoin holdingsnya. Mereka lagi menjualkan mumpung harga Bitcoin lagi di
kisaran area 60.000 gitu ya. Tapi ya mungkin nanti mereka nyesel pada saat Bitcoin udah mulai naik lagi gitu ya. Kenapa jual di harga sekarang? Tapi selling pressure saat ini ya ada di German government, dan kita belum tahu nih efek dari Mt. Gox juga yang akan mendistribusikan mereka punya Bitcoin. Tapi di satu sisi ini kalau teman-teman perhatikan secara on-chain-nya, this is what it looks like ya. Ini yang kelihatan untuk MicroStrategy. Pada saat MicroStrategy membeli Bitcoin ya, dan mereka memang menggunakan Coinbase. Teman-teman bisa lihat ya, rata-rata ini buying Bitcoin from Coinbase. Coinbase transfer, dari Coinbase transfer gitu ya. Nah, bagaimana performa Bitcoin di bulan Juli? Apakah Juli akan menjadi bulan yang cukup bullish seperti yang kita bahas di video sebelumnya yang akan terulang di sini? Menurut saya kemungkinan ada possibility lebih besar kita mengalami a positive month ya, atau bulan yang lebih positif. Tapi kita akan perhatikan pressure saat ini masih ada, mungkin masih di area awal sampai pertengahan. Kita akan lihat apakah kita bisa breakout atau enggak. Tapi saya expect mungkin di akhir Juli kita mulai ada kenaikan. Tapi kembali lagi masih cukup jauh kalau kita mau prediksi secara short term ya. Tapi secara longer time frame ya, atau kita secara lihat jangka panjangnya, atau at least medium term sampai akhir tahun, masih positif untuk market crypto. Next up, kalau kita perhatikan secara altcoin ya, kita masuk ke altcoin, berita-berita altcoin di bulan Juni, teman-teman. Ini performa per sektor ya, dimana memang altcoin ini kalau kita perhatikan ya, yang underperform justru AI coins ya. AI coins mengalami penurunan, meme juga mengalami penurunan, layer 2 juga mengalami penurunan. Nggak ada outperform karena semuanya mengalami penurunan gitu ya. Tapi yang paling kecil penurunannya adalah L1 atau layer 1 gitu ya. Karena layer 1 biasanya ini karena mereka adalah blockchain network, mereka provide the less risk juga secara dibandingkan dengan altcoin lain ya. Jangan teman-teman bandingkan dengan Bitcoin. Ya, jadi layer 1 ini yang performa, kalau kita bilang tanda kutipnya ya, best performer. Walaupun sebenarnya best performer pada saat ya ini semua lagi turun juga gitu. Tapi pada saat naik biasanya AI, meme coin naiknya juga kenceng gitu. Nah, ini saya mau bahas lebih lanjut lagi. Ini menarik. Ini berita baru teman-teman. Yaitu adalah Polkadot ya. Jadi ini berita baru keluar. Polkadot ya. Ternyata mereka ya spending sekitar 37 juta dolar teman-teman di awal tahun 2024, bukan di awal tahun tapi di 6 bulan pertama, atau bisa dikatakan first half of 2024. 30 juta ya, ini cukup banyak. Dan kalau kita perhatikan ini mereka punya spending lah gitu ya. Ada new user, ada buat developer, ada buat bisnis dan lain-lainnya. Ini totalnya 37 juta, 36,7 juta gitu. Dan mereka mungkin menggunakannya dari pakai dot gitu ya, hampir 5 juta dot gitu. Tapi ya kalau teman perhatikan secara sentimen, untuk mendapatkan informasi tentang dot ini masih cukup susah juga ya. Mau di X, mau di Twitter gitu ya, ataupun di YouTube juga nggak terlalu banyak orang yang membicarakan soal Polkadot. Dan ini baru terbuka istilahnya, orang-orang melihat bahwa spending ini 37 juta ini sangat besar sih. Jadi mungkin kalau kita lihat ya, coba let's see, kita cek price action Polkadot sendiri, apakah dia negatif. Saat naik sekitar 1,9% gitu ya. Tapi berbeda lah. Ini bahkan kalau teman perhatikan di coin market cap ya, hanya logo Polkadot aja yang mengalami ada animasinya lah kalau teman perhatikan ya. Nih tuh ada animasinya sendiri, karena memang ini ada di perjanjiannya dan baru terlihat gitu ya. Dan orang-orang gak terlalu suka karena spendingnya cukup besar ya. Bahkan dikatakan ada yang menghitung at the current rate of spending, kalau misalnya mereka akan keep up dengan spending seperti ini gitu ya, Polkadot ini cuma mungkin punya sekitar 2 tahun lagi of runway. Jadi istilahnya untuk bertahan sekitar 2 tahun lagi. Jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan. Hopefully dari tim Polkadot sendiri bisa berubah gitu ya. Mungkin marketingnya dikecilkan sendiri karena impactnya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi pastinya marketing strateginya nggak terlalu berdampak sih kalau menurut saya gitu ya, dibandingkan dengan beberapa kripto lain, karena harus fokusnya sebenarnya di komunitas ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi Polkadot itu adalah
kripto yang fundamentalnya cukup bagus lah, cukup bagus, konsepnya ada gitu ya. Namun mungkin ya secara marketingnya, secara community itu yang kurang strong gitu. Tapi kita akan lihat gitu ya. Saat ini price actionnya sih sebenarnya nggak terlalu negatif banget. Bahkan dari 7 hari terakhir, seminggu terakhir naik sekitar 9% ya. Walaupun kalah dengan Avalanche ataupun mungkin Solana ya. Ya Solana kalah, tapi ya still okay untuk Polkadot gitu. Untuk update, kalau update dari spot saya ya. Nah ini untuk public portfolio, saya jual beberapa aset gitu ya. Nanti mungkin saya akan deep dive di dedicated videonya gitu ya, pada saat nanti ada episode khusus untuk public portfolio atau crypto journey. Tapi saya jual beberapa Lix, Luxo sama Sai ya. Kenapa jual nanti kita bahas, ataupun saya udah ada share outlook saya di Discord gitu. Jadi istilahnya ini untuk mengumpulkan amunisi just in case market turun lagi untuk beli gitu ya. Jadi memang ini amunisi untuk beli pada saat market dip. Nah, kalau kita lihat secara liquidation teman-teman, kalau kita lihat menurut saya di sini dalam 1 minggu terakhir gitu ya, 64.000 sepertinya is a strong level untuk liquidation gitu ya. Jadi mungkin secara short term kita bisa testing ke area 64.000 ya. Karena ini kita nggak jauh-jauh dari 64.000 sih. Ini kita bisa ya tinggal 2% lagi untuk hit 64.000. Market sentimennya sangat-sangat rendah sebenarnya. Jadi saya nggak mau terlalu memaksakan untuk beli kripto sekarang juga gitu ya. Walaupun sebenarnya ini a great time, tapi waktunya masih ada waktu lah istilahnya kalau teman-teman mau mulai beli beberapa secara perlahan-perlahan gitu ya, cari kripto-kripto apa yang menarik gitu. Jadi kalau kita lihat untuk upside target istilahnya pada saat short term 64.000 ya, walaupun di atas 64.000 ini nggak ada. Jadi kalau menurut saya kita testing 64.000, lalu mungkin ada potensi penurunan lagi. Jadi let's say kita langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saat ini Bitcoin di area sekitar 62.700 gitu ya. 64.000 itu persis di area imbalance ini. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini tuh di area kisaran 64.000 ya. Tuh 64.000. Jadi ini cukup tipis sih teman-teman ya. Jadi di area ini bahkan technically kita bisa argue ini udah hit gitu ya. Tapi kalau menurut saya masih ada upside, mungkin kita bisa naik ke atas ini gitu ya, untuk ranging di area ini gitu. Tapi selama kita belum bisa reclaim atau kita mulai bisa naik terus reclaim balik ke area ini, kemungkinan ya kita akan ada potensi testing dulu ke area let's say kembali ke area 61 ribuan, atau bahkan mungkin testing ke area 60.000, dan ini akan menjadi the last opportunity ya, atau akan menjadi opportunity sebenarnya untuk teman-teman yang belum buy the dip untuk load up gitu ya, pada saat market kembali lagi ke area warna kuning gitu. Apakah akan terjadi? Kita akan lihat gitu ya. Secara downside-nya kita nggak bisa perkirakan seberapa dalam, tapi pressure-nya masih ada dan masih kurang kuat untuk Bitcoin gitu. Kecuali memang Bitcoin ini secara volume ini disupport gitu ya. Secara volume disupport, baru mungkin kita bisa naik lagi gitu. Tapi ya ini short term ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat short term outlook, ini mungkin seperti ini, kita naik terus turun ke bawah, last dip baru mulai naik lagi. Ini short term outlook ya. Kenapa saya harus tekankan? Karena kalau teman-teman lihat secara time frame weekly, saya close ini. Secara time frame weekly, ini benar-benar kuat teman-teman. Ini teman-teman lihat, ini Bitcoin turun ke bawah ke area 58.000, lalu bisa closing di area kisaran 62.000. Ini sih kuat, bahkan ini bisa dikatakan ini seperti hammer candle gitu ya. Hammer candle ini biasanya strong reversal candle sih gitu ya. Hopefully itu yang terjadi. Saya mau cari contohnya. Contohnya mungkin seperti ini nih teman-teman. Ini hammer candle gitu ya di sini. Ini hampir sama seperti ini kali ya. Ini bulan Maret 2023. Boom, langsung naik ke atas gitu. Ya, strong hammer candle. Jadi benar-benar kuat. Ya, hopefully itu yang terjadi. Tapi kita lihat di sini sebenarnya kita masih ranging teman-teman. Tapi secara weekly close-nya bagus juga. Jadi hopefully ini bagus untuk di bulan Juli gitu ya. Saat ini hanya short term correction lah kalau terjadi. Sebenarnya mau correction juga, lebih karena kita hanya konsolidasi aja, ini sideways aja gitu ya, sideways movement, karena sentimen juga masih rendah
untuk market. Kalau kita lihat Bitcoin dominance, ya Bitcoin dominance juga nggak terlalu banyak pergerakan sih. Ini kalau teman-teman lihat di sini 4 jam Bitcoin mulai naik lagi, lalu sekarang turun lagi. Jadi belum ada sesuatu yang kita bisa bertindak istilahnya atau kita mengambil action. Kita nunggu gitu ya. Kalau saya pribadi, saya menunggu pada saat Bitcoin dominance ini mengalami penurunan di bawah level 54%. Let's say dia turun 54%, secara short term ini bagus untuk market dan altcoin juga gitu. Jadi ini saatnya untuk load up juga. Jadi mungkin ini aja untuk overall market update ya teman-teman. Semoga membantu juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Jangan lupa like ataupun share videonya. We will see you in the next video. Bye bye.